Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo pejuang UTBK, kita akan lanjutkan pembahasan 20 soal TPS kuantitatif UTBK 2020. Tentunya model soal SIT. Nah, di sini jika teman-teman belum menonton video sebelumnya, silahkan klik di kanan atas ini ya, dan juga ada di kolom deskripsi. Baik teman-teman, langsung saja kita ke nomor 1. Oke, di sini ada jika X tambah Y sama dengan A dan X minus Y sama dengan B, maka 2XY itu berapa? Oke teman-teman, soal ini merupakan soal nomor 10 yang di video sebelumnya saya buatkan untuk teman-teman kerjakan ya. Ada yang menjawab jawabannya itu A. Dan ternyata benar teman-teman jawabannya itu A. Mari kita bahas bersama-sama. Di sini X tambah Y, coba kita tulis. X tambah Y itu sama dengan A dan X minus Y itu sama dengan B. Nah, gimana teman-teman caranya? Dia kan nanya X kali Y ya. Nah, berarti kita bisa tulis nih teman-teman. Misalkan kita nyari X-nya nih dari sini, diapain? Berarti kalau kita nyari X, ya Y-nya dihilangkan ya. Berarti dijumlahkan. Berarti X tambah X, 2X. Kemudian ini kan jadi dicoret ya. Sama dengan A tambah B, ya tulis aja A tambah B. Nah, ini dapat X. Kemudian kita juga nih bisa dapat Y-nya kan. Dari X tambah Y sama dengan A dan X minus Y sama dengan B. Berarti kalau kita mau nyari Y-nya, berarti X-nya kita hilangkan ya. Caranya ya dikurangi dong. Ini kan jadi coret nih. X kurang X kan 0. Y dikurangi negatif Y. Berarti kan jadi positif tuh. Jadi 2Y sama dengan A minus B. Nah, dia nanya 2XY kan. Nah, gimana caranya nih? Yang 2X dengan 2Y jadi 2XY. Nah, berarti kita kaliin aja dulu teman-teman. Berarti kita tulis dulu deh yang 2Y-nya ya. 2Y sama dengan A minus B. Misalkan kita kalikan ya. Jadi 2X kali 2Y berarti kan 4 ya. 4XY sama dengan, berarti ini kita kalikan jadi A tambah B kita kali dengan A minus B. Paham ya? Nah, dia kan nanya 2XY. Ya udah. Berarti ini itu ya kita bagi aja kan. Si kedua ruas kita bagi dengan 2. Maka didapat 2XY sama dengan X tambah, kok X sih? A tambah B kemudian dikali A minus B dibagi dengan 2 ya. Nah, kita tahu kan bentuk A tambah B kali A minus B itu apa? Pinter ya, berarti kan A kuadrat minus B kuadrat ya. Berarti 2XY sama dengan A kuadrat minus B kuadrat per 2. Nah, ada nggak? Bener ya, A. Lanjut. Jika angka dari alfabet dari sini ya. Mulai. Jika angka dari alfabet matematika, dan seterusnya sampai dengan 2020 alfabet, maka angka dari A itu ada berapa gitu kan. Nah, berarti kita bisa tulis nih teman-teman. Matematika nih sampai sini, kemudian matematika, terus kan. Nah, berarti di sini tuh kita tahu ada berapa sih matematika? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, matematika ya kita tulis nih. Matematika. Nah, matematika aja kan ada 10. Nah, dia itu inginnya berapa? 2020. Ya berarti sebenarnya dia itu ingin dikali berapa? Ya dikali berapa coba biar jadi 2020. Pintar dikali 202 kan? Nah, berarti jadi berapa? 2020. Nah, berarti kita fokus ke sini, teman-teman. Karena di sini dia nanyanya huruf A ya. Di sini ada berapa? 1, 2, 3. Nah, ada 3, teman-teman. Ya udah kan, berarti ya tinggal 3 kali 202. Berapa tuh? 606. Berarti gitu kan? Mudah banget ya. Lanjut.
Jika A merupakan hasil kuadrat jumlah faktor prima dari 42, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? P itu A, Q itu 166. Dan di sini udah ada jawabannya B, teman-teman. Kita cek ya. A itu adalah apa? Hasil kuadrat jumlah faktor prima. Gimana coba? Berarti kita harus tahu dulu ya faktor primanya dari 42 itu berapa kali berapa aja sih? 1 kali 42 kan, kemudian 2 kali berapa? 2 kali 21, terus ada lagi nggak? 3 kali berapa? 3 kali berapa coba? 3 kali berarti 14 ya. Nah, 4 bisa nggak? 4 nggak bisa ya. 5, 6 kali 7. Nah, berarti ini kan ada lanjutannya ya. 7 kali 6, terus 14 kali 3, 21 kali 2. Ya kan sama aja, berarti nggak usah ditulis. Berarti dia itu faktor primanya apa aja? Kalau faktor semuanya kan 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Nah, dia nanyanya faktor prima. Ya udah yang bilangan prima 2, 3, 7. Nah, 21 prima bukan? Bukan ya. Dia bisa dibagi 3 sama dibagi 7. Nah, berarti si faktor primanya itu adalah 2, 3, dan 7. Dia nanya, A itu hasil kuadrat jumlah. Berarti kuadrat jumlah nih. Ya udah kita jumlahin dulu kan ini. Berapa nih? 10, 12. 12. Jumlahnya kan dikuadratin nih. Ini tuh A kan. 12 kuadrat 144. Berarti ini kan P ya. Jadi P lebih kecil daripada Q atau Q lebih besar daripada P. Benar ya, jawabannya adalah B. Nah, jika teman-teman bingung ini kuadrat jumlah, bedanya apa dengan jumlah kuadrat? Gini ya teman-teman, misalkan nih, kuadrat jumlah dengan jumlah kuadrat. Nah, teman-teman bedanya gini, dia ya ngerjainnya dari kanan dulu aja, jumlah kemudian dikuadratin gitu kan. Nah, ini kuadratin dulu, baru dijumlahin gitu. Jadi bacanya dari belakang. Iya nggak? Coba. Kuadrat jumlah, berarti kuadrat dari jumlahnya kan. Ini jumlah kuadrat, berarti jumlah dari kuadratnya gitu. Jadi bacanya dari belakang kalau teman-teman merasa bingung. Gitu ya. Berarti lanjut. A, B, C adalah bilangan bulat positif. Jika A banding B banding C adalah 3, 2, 1. Dan A kali B kali C adalah 4 kali A tambah B tambah C. Maka nilai B adalah. Oke teman-teman, ini mudah banget ya, perbandingan. Nah, kalau perbandingan ini ya, ini kan kita nggak tahu nilainya apakah 3, apakah 2, apakah 1. Yang jelas dia itu cuma perbandingan aja kan. Berarti kalau misalkan saya tulis X sebagai perbandingannya, ya berarti 3X banding 2X banding 1X gitu kan. Ya nantinya misalkan X-nya 1 ya dapat 3, N-nya 2, N-nya 1. Kalau X-nya 2 ya dapat berapa nih? 6, 4, sama 2 gitu kan. Yang penting perbandingannya sama. Nah kalau kita udah misalkan seperti ini, bisa nih kita ke soal ini kan. Coba. A-nya berarti 3X. 3X dikali B-nya 2X, dikali C-nya adalah X, sama dengan 4 kali A-nya tadi ya, 3X ditambah 2X ditambah X. Berapa nih? 2 kali 3, 6. Berarti 6X pangkat 3 sama dengan berapa nih? Langsung aja nih. Ini juga 6 ya. Berarti 4 kali. Langsung aja kan? 6X. Biar bisa dicoret, gak usah kita hitung. Ini kan bisa nih kita tulis 6X kali X kuadrat sama dengan 4 6X ya. Jadi 6X-nya kita coret. Dapat nih X kuadrat sama dengan 4. Maka X-nya adalah plus minus 2 ya. Ini sebenarnya plus minus 2 tapi kita ambil yang positif. Kenapa yang positif? Karena yang namanya perbandingan ya nggak mungkin negatif kan. Berarti jawabannya adalah 2 nih teman-teman. Si X-nya itu adalah 2. Nah, berarti kalau X-nya 2, dia nanya B. B itu apa? Ini kan, B itu sama dengan 2X. Maka 2 kali 2, berapa tuh? 4. Jadi jawabannya adalah C.
Lanjut. Rata-rata dari 10, 30, 50 adalah 5 lebihnya ya. Dari rata-rata 20, 40, dan berapa gitu kan. Nah, ini mudah banget teman-teman. Coba kita tulis. 10 ditambah 30 ditambah 50. Namanya rata-rata kan kita bagi dengan ya jumlahnya kan. Oh, 3 berapa nih? 80, 90. 90 bagi 3 berapa? 30 ya. Nah, katanya 30 ini adalah 5 lebihnya kan. Lebihan 5 ibaratnya kan. Lebihan 5 dari ini kan. 20 tambah 40 tambah X bagi 3. Nah, berarti sini tuh berapa gitu kan. Nah, kita kan tahu nih rata-rata ini adalah berapa? 5 kurangnya atau si 30 ini 5 lebihnya kan dari ini. Berarti ya sebenarnya si rata-rata yang ini tuh ya 25 ya enggak? 30 itu kan 5 lebihnya dari 25 kan? Nah, berarti ini itu 25 teman-teman hasilnya. Si rata-ratanya 25. Maka kita bisa tahu nih nilai X-nya. Ini aja 60. 60 ditambah X. 3-nya kita kaliin ke, kita tulis dulu. 3 kali 25 kan 75 ya. 75 dikurangi 60 sama dengan X. Maka X-nya berapa? 15. Ada nggak? A. 6. Jika R dan S adalah akar dari persamaan berikut, di mana B dan C adalah konstan, maka apakah R kali S kurang dari 0 atau negatif ya? Nah, dia pernyataan pertama itu B kurang dari 0, pernyataan kedua C kurang dari 0. Gimana caranya? Kita lihat teman-teman. Ini kita menggunakan konsep persamaan kuadrat ya. Jika ada persamaan kuadrat X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 yang akar-akarnya adalah R dan S, maka kita bisa tahu dong. Berarti kan kalau akar-akarnya R dan S itu kita bisa tulis X minus R kita kali dengan X minus S sama dengan 0. Kalau kita kaliin jadi kan X kuadrat kemudian min. Kalau langsung bisa R tambah S, X, kemudian ditambah RS kan, atau RS aja lah, RS sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya. Nah, kalau udah gini kan kita tahu dia tuh nanya RS-nya kurang dari 0. Berarti kan ini nih. Nah, teman-teman juga tahu kan bahwa RS itu perkalian akar ya. Itu apa? C per A ya. C per A. Dan ini itu apa? Min B per A ya. Nah, ini teman-teman. Coba nanti kita gunain ini. Dia nanya, kalau B-nya itu adalah kurang dari 0, untuk pernyataan 1 ya. Berarti kalau B-nya kurang dari 0, berarti kan kita tahu nih C-nya ya bisa negatif, bisa positif ya. Coba kalau misalkan C-nya kita negatif nih. Negatif. Berarti kalau C-nya negatif, kita tahu kan, C itu kan RS nih. C itu sama dengan RS. Nah, berarti RS itu ya udah pasti negatif dong. Nah, tapi kalau C-nya adalah positif, berarti kalau C-nya positif, C itu sama dengan RS. Ya, RS itu positif. Ternyata pernyataan 1 belum cukup untuk menjawab kan. Nah, berarti kalau pernyataan 1 belum cukup, coret A, coret D. Sisanya itu pernyataan 2. Dia itu apa? C-nya kurang dari 0. Nah, ini kan sama kayak ini nih. C-nya kurang dari 0 kan negatif nih. Negatif. Nah, berarti si RS pun ya pasti negatif kan. Karena RS itu kan sama dengan C nih. C itu sama dengan RS kan. Nah, berarti jawabannya pernyataan 2 aja cukup gitu kan. Berarti B ya, teman-teman. Pernyataan 2 aja cukup untuk menjawab. Tetapi pernyataan 1 aja tidak cukup. Oke, lanjut. Oke, nomor 7. Rata-rata dari 5 bilangan bulat positif adalah 56. Ini berarti selisih ya. Selisih dari bilangan terbesar dan bilangan terkecilnya itu 4. Dia nanya tuh mediannya berapa gitu.
Nah, ini mudah teman-teman. Kita hanya perlu menggunakan principle of surrogation ya. Di sini tuh kita lihat nih, jawabannya itu kan antara 55 sampai dengan 57. Nah, teman-teman harusnya sudah ngeh nih 55 sampai 57. Dan selisihnya itu dari yang terbesar ke yang terkecil atau bisa disebut jangkauan itu 4, teman-teman. Nah, berarti harusnya teman-teman udah curiga bilangannya itu adalah berurutan, teman-teman. Antara 55 sampai 57, berarti misalkan kita tulis aja deh. Dari 54 deh. 54 tambah. Berarti kan 55 tambah 56 tambah 57 tambah 58. Nah, coba selisihnya ya enggak? 4. Benar ya, 58 kurang 54 itu 4 ya. Nah, berarti ini udah bener nih. Coba rata-ratanya bener nggak 56? Bagi aja dong dengan 5. Berarti 54 ditambah 56 itu berapa? 120 ya. Berarti kan 54 tambah 56 itu 110. Ditambah 55 ditambah 57 itu 112. Ditambah 58 berapa coba? 170 ya. Nah, coba kita jumlahkan kemudian bagi 5. Ini aja 280 bagi 5. Ternyata benar ya, 56. Oke, berarti ini udah memenuhi. Dia nanya mediannya. Median itu kan data tengah. Ya, 56 dong. C. Mudah sekali. 8. Bentuk sederhana dari operasi berikut. Berapa teman-teman? Karena di sini ada pangkat negatif, kita tahu bahwa A pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per A ya. Nah, ini teman-teman pasti sudah tahu semua ya. Nah, karena bentuknya itu seperti ini ya, kita juga bisa tulis dong 1 per ini dong. A pangkat negatif 1 ditambah B pangkat negatif 1. Setuju ya? Nah, setelah ini gimana? Nah, sama kayak tadi kan, pangkat negatif. Jadi 1 per lagi kan. Jadi 1 per, ini aja kan 1 per A. Ditambah, ini kan 1 per B. Gitu. Nah, setelah ini kita kerjakan nih yang bawah. Ini kan kita tahu kalau ada penjumlahan pembagi. Nah, ini kan kita tahu kali silang aja kan. AB bawahnya atasnya B plus A. Berarti kita tahu 1 per bawahnya AB atasnya A tambah B. Oke, jika bilangan bulat positif R dapat dibagi oleh 6 dan 8, maka bilangan berikut yang merupakan bilangan yang juga dapat dibagi R. Nah, kita kan nggak tahu nih R-nya berapa, tapi cek aja nih satu-satu, dia itu bisa dibagi 6 sama bagi 8 enggak sih gitu kan. Nah, karena dan ya harus dua-duanya. Coba 48 bagi 6 kan 8. 48 bagi 8, 6. Berarti ini memenuhi nih. Nah, ini pun kita udah tahu nih. Yang nggak ada angka satunya coret. Coret. Ini yang salah gitu kan. Nah, kita lanjut 36. 36 itu bisa bagi 6, bisa ya. Bagi 8, nggak bisa teman-teman. Nah, berarti yang nomor 2 salah. Nah, ini kan udah salah. Dari sini pun kita udah tahu nih jawabannya adalah B. Karena yang E itu kan semua benar nih. Sedangkan yang 2 salah. Tapi kita cek nih. 72 bisa bagi 6, bisa ya. 12, 72 bagi 8, 9. Terbukti B. 10. Jumlah dari akar 75 dan akar 12. Coba teman-teman. Berarti di sini akar 75 itu berapa sih? Biar bisa diakarin 25 kali 3 ya. 25 kali 3 kita jumlahkan dengan akar 12 itu 4 kali 3 ya. Nah, berarti keluarin 5-nya ya. 25 kan 5 tuh akarnya. 5 akar 3 tambah 2 akar 3. Berarti berapa? 5 tambah 2, 7. 7 akar 3. B. Lanjut. Operasi bundar titik ini pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan seperti ini ya aturannya. Nilai dari 2
bulat titik dalam kurung 1 bulat titik dikurangi 2 itu berapa? Oke, mudah ya, kita tulis nih. A bulat titik B itu sama dengan A B min A tambah 1. Pokoknya ya kita ikutin aja aturan dia ya. Dia nanya ini kan, berarti yang di dalam kurung dulu nih. Misalkan saya tulis yang di dalam kurung dulu ya. Berarti kan 1 bulat titik negatif 2 itu akan sama dengan 1 dalam kurung. B-nya kan minus 2. Negatif A-nya 1 kan. Tambah 1. Berarti ini itu 1. Negatif 2, negatif 1 itu negatif 3. Tambah 1. Negatif 3 kali 1 kan negatif 3. Tambah 1 berapa tuh? Negatif 2 ya. Nah, berarti si nilai ini adalah negatif 2. Masukin ke sini kan. Yang awal itu kan 2 bundar titik negatif 2. Berarti ini adalah 2 dalam kurung B minus A. B-nya itu adalah negatif 2 minus A-nya adalah 2. Tambah berapa? Bukan ini 1 ya. 1 ini ya emang dari sananya gitu kan. Nah, berarti ini adalah 1 gitu kan. Berarti 2. Kemudian negatif 2 itu negatif 4. Tambah 1. Berarti minus 8 tambah 1 sama dengan minus 7. Ada nggak? A ya. 12. Di segitiga itu Z itu berapa gitu kan. Nah, nilai Z-nya berapa? AC sama dengan BA. AC ini ya sama dengan BA. Oh, berarti ini segitiga sama kaki ya. Kalau dia segitiga sama kaki, ininya sama ya. Oke, berarti kalau jumlah sudut dalam segitiga ini kan, kalau X tambah Y tambah Z itu berapa? 180 ya. Nah, berhubung X dan Y-nya itu sama kan? X dan Y-nya sama. Kalau pernyataan 1 nih. Pernyataan 1 berarti X sama dengan Y. Maka bisa kita tulis 2X ya. 2X tambah Z sama dengan 180. Atau 2Y sama dengan 2Y tambah Z sama dengan 180. Nah, ini sama aja ya. Nah, apakah ini kita tahu nilai Z-nya? Enggak ya, enggak tahu ya. Kita enggak tahu nih nilai Z-nya berapa karena masih ada X atau masih ada Y. Berarti pernyataan 1 aja enggak cukup. Coret A, coret D. Lanjut, pernyataan 2. Pernyataan 2 itu adalah X sama dengan 78. Nah, berarti kalau X-nya 78, kita misalkan ambil dari sini nih. Berarti kan 78 tambah Y tambah Z sama dengan 180. Di sini masih ada Y, berarti ya nggak cukup juga ya. Nah, kalau dia nggak cukup lagi, berarti kita gabung nih. Kalau gabung gimana? Berarti kalau gabung ya masukin aja kan X-nya 78, masukin sini nih yang ada X-nya. Berarti 2X tambah Z itu sama dengan 180. X-nya 78 kali 2 berarti 156 ya. Tambah Z sama dengan 180. Maka Z-nya itu adalah berarti di sini itu 4, kemudian di sini sisa 72, 24 ya. Nah, berarti jawabannya adalah 24, teman-teman. Ternyata kalau dia digabung adalah bisa memenuhi nilai Z. C. Jika X adalah bilangan bulat positif, maka apakah X bilangan prima? Dia nanya gitu ya. Pernyataan 1 itu 3X tambah 1 prima. Nah, kalau dia prima berarti X-nya berapa sih? Misalkan X-nya 2, masukin tuh 6 ya. 6 tambah 1, 7. Prima nggak? Prima. Benar nih. Tapi ada lagi nggak? Coba nih, kalau X-nya itu adalah 6, teman-teman. Kalau dia 6 itu kan dapat 13. Prima juga kan? Hanya saja di sini X-nya itu bukan prima, teman-teman. 6 kan bukan prima. Nah, berarti ini tidak memenuhi ya. Nomor 1 tidak memenuhi. Coba kalau 2 ya. 5X tambah 1. Dia itu prima.
Nah, berarti kalau dia prima, misalkan X-nya itu adalah 2 nih. Dia juga kan mintanya 5. Dia juga kan mintanya prima ya. Berarti kalau 2 itu dapat 11. 11 yes, prima. Coba misalkan X-nya 6 sekarang. Kalau dia 6 ya berarti berapa nih? 31. Benar, masih prima. Coba kalau 4. 21 ya. Nah, 21 kan bukan prima, teman-teman. Masih bisa dibagi 3 dan dibagi 7. Nah, berarti pernyataan 2 juga salah, teman-teman. Tidak memenuhi. Nah, walaupun digabung, ini nggak bisa, teman-teman. Berarti jawabannya adalah E ya. Statement 1 dan walaupun bersama-sama juga nggak bisa gitu. 14. Diketahui bilangan bulat P memenuhi P itu akar dari U, akar T, akar B, akar K, dan seterusnya gitu kan. Nah, dia nanya nilai P. Yang namanya nilai berarti harus berbentuk angka, teman-teman. Jadi kalau dia nanti jawabannya itu nggak angka ya, dia tidak memenuhi gitu. Pernyataan 1, U sama dengan T sama dengan B sama dengan K. Coba kalau kita masukin sini, ya dia masih tetap huruf ya, berarti dia tidak memenuhi. Coret A, coret D. Nah, sekarang pernyataan 2. Kalau U-nya 2, misal di sini 2, sini 2. Nah, di sini pun masih ada huruf ya. Nah, berarti tidak bisa juga ya kalau pernyataan 2 aja. Nah, sekarang digabung, teman-teman. Nah, kalau digabung berarti ya P itu akan sama dengan akar 2, akar 2, akar 2, akar 2, dan seterusnya ya. Nah, ini pun nanti ya udah jadi angka gitu. Berarti ya kalau kita kerjain, ya coba deh kita kerjain ya. Misalkan, nah ini tuh ya udah jadi angka sebenarnya ya. Tapi kalau kamu mau ngerjain ya silakan nih, coba saya pandu nih. Nah, ini tuh udah ada angkanya ya, udah akar 2, akar 2, akar 2 gitu kan. Ini ya berbentuk angka, sebenarnya ini udah jawabannya adalah C gitu. Tapi kalau teman-teman ingin ngerjain boleh nih. Kedua ruas kita kuadratkan, jadi P kuadrat sama dengan berapa nih? Akar ini kan jadi hilang dong. 2. Nah, akar 2, akar 2, akar 2 itu kan P. Ya udah, berarti kan P gitu. Jadi kita tahu bahwa P kuadrat minus 2P sama dengan 0. Maka kalau kita faktorkan dapat P dikurangi 2 sama dengan 0. Maka P-nya sama dengan 0 atau P-nya sama dengan 2. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah C. 15. Jika diketahui A adalah bilangan real terbesar dan memenuhi persamaan A kuadrat minus 3A minus 4 sama dengan 0, manakah hubungan yang benar? Berarti di sini itu P-nya A tambah 8, Q-nya 4A. Dia jawabannya Q lebih besar daripada P. Coba kita cek ya. Persamaan kuadrat. A kuadrat minus 3A minus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan nih teman-teman. Ini A. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 4. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3. Berarti 4 sama 1 ya. Biar ininya negatif, biar ininya positif. Gimana nih? Biar ininya negatif, berarti ini negatif, ini positif ya. Dapat A sama dengan negatif 1 atau A sama dengan 4. Nah, dia kan A-nya adalah bilangan real terbesar. Berarti kita tahu A-nya itu adalah 4. Nah, kalau A-nya 4, P itu adalah A tambah 8. Jadi, A itu 4 tambah 8. Berapa tuh? 12. Q-nya adalah 4 kali A. Yaitu 4 kali 4, 16. Maka kesimpulannya Q lebih besar daripada P. Jawabannya adalah B. Benar ya? 16. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif, maka berapakah nilai A tambah B bagi A min B? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 itu cukup untuk menjawab.
Oke, dia nanya A plus B, A min B. Pernyataan 1, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan NAB. Nah, di sini kan N-nya kita nggak tahu berapa ya. Sedangkan dia nanya nilai, berarti ya tidak memenuhi gitu. Coret A, coret D, udah gitu aja. Sekarang N-nya 6. Nah, teman-teman saya saranin kalau udah ada hubungannya, kita gabung aja dulu ya. Nah, kalau kita gabung dapat A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 6AB ya. Ini gabung nih. Gabung. Nah, berarti teman-teman harus curiga bentuk ini nih. A tambah B dikuadratkan. Ini kan dapat apa nih? Dapat A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB ya. Nah, kita tahu A kuadrat tambah B kuadratnya kan ini nih, 6AB. Ya udah, A ditambah B dikuadratkan itu ya 6AB kan. Ditambah 2AB, jadi berapa? 8AB kan. Berarti kita tulis lagi nih. A tambah B dikuadratkan itu sama dengan 8AB. Nah, dia kan nanyanya A tambah B aja nih. Ya udah kita akarin ya. Berarti A tambah B itu sama dengan apa? Akar dari 8AB ya. Ini sebenarnya plus minus ya. Plus minus. Gak apa-apa nih plus minus. Kemudian kalau dia negatif ya kita tulis aja negatif. A minus B kuadrat kan. Dapatnya berarti A kuadrat plus B kuadrat minus dong. 2AB. Nah, kita tahu nih, ini kayak tadi, berarti di sini tuh 6AB minus 2AB. Maka dapat A minus B-nya ya, langsung aja nih. Ini kan 4, berarti plus minus akar 4AB, ya enggak? Nah, setelah ini kita ya bagi aja kan. Plus minus 8AB per plus minus akar dari 4AB. Nah, ini kan akar itu bisa langsung ya semua. Berarti plus minus akar dari 8 bagi 4 kan 2. Si AB-nya ya coret aja kan. Nah, berarti jawabannya akar 2, teman-teman, plus minus. Ya udah, berarti jawabannya adalah C, teman-teman. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab. 17. Apabila R kuadrat minus 2RS tambah S kuadrat itu adalah 4, maka R minus S pangkat 6 berapa gitu. Ini mudah banget teman-teman. Kita tahu ini itu bentuknya ya berarti R minus S ya. Dikuadratkan. Ya nggak? Coba kita buktikan. R kuadrat minus 2RS tambah S kuadrat. Sama ya? Nah itu sama dengan 4 teman-teman. Nah, kalau R minus S kuadrat itu sama dengan 4, kalau pangkat 6 gimana? Kita tulis nih, R minus S kuadrat itu sama dengan 4. Nah, dia pengennya pangkat 6. Ya udah, kita pangkatin aja kan. Pangkat berapa? Biar jadi 6. Karena pangkat dipangkatin lagi itu dikali ya. Ya udah, berarti 2 kali berapa yang hasilnya 6? 2 kali 3. Kiri pangkat 3, kanan pun pangkat 3. Gitu ya. Berarti ini R minus S pangkat 6 sama dengan 4 pangkat 3 berapa? 64 ya. Berarti jawabannya adalah E. Next. Sebuah poligon memiliki 10 titik sudut. A itu banyak diagonal yang dapat dibentuk, B itu 40. Mana yang benar? Nah, di sini kan poligon. Misalnya ya kita tulis deh titiknya ada 10 ya. Nah, taruhlah ada 10 aja ini 10. Nah, dia nanya yang A itu banyak diagonal yang dapat dibentuk. Misalnya kan gini, diagonal tuh. Nah, berarti kita butuh 2 dong. Butuh 2 titik dari berapa? Dari 10. Ya, berarti otomatis kita pakai kombinasi dong. Berarti yang A itu adalah kombinasi 2 dari 10. Berapa? 10-nya berarti kan ini cuma ada 2 ya. Berarti 10 sama 9 aja. Kita bagi dengan 2 kali 1. Coret-coret dapat 5. 5 kali 9, 45. Maka A lebih besar daripada B. A dong. 19.
Pada gambar di bawah ini, tentukan besar X dan Y secara berurutan. Nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa gitu kan. Nah, berarti teman-teman kita harus tahu dulu nih. Kita lihat ya. Oke, di sini 35, 54. Oh, berarti di sini itu berapa? Ini kan sudut dalam segitiga ya. Berarti misalkan ini kita sebutnya Z deh. Si Z itu kalau ditambah dengan 35 ditambah 54 itu adalah 180 ya. Berarti Z-nya adalah 180 kita kurang dengan ini berapa sih? 89 ya, 89. Maka Z-nya itu berapa? 91 ya, 91. Nah, kalau Z-nya adalah 91, ini tuh ya, ini nggak ada yang ditanya kan? Ditanya itu X sama Y. Nah, kita harus tahu dulu nilai X nih. Nah, si X itu kan DFA. Dan si Z itu AED. Berarti DFA itu kalau dijumlahkan dengan AED itu sama dengan 180 ya. Berarti DFA itu ditambah dengan 91 sama dengan 180. Maka DFA-nya berapa? Ya balik lagi dong 89 ya. Nah, berarti si DFA itu apa? DFA itu kan sudut ini kan, sudut X. X itu 89, teman-teman. Yang depannya 89 hanya ini dengan ini ya. Berarti ini coret, ini coret, ini coret, gitu. Berarti kalau ini 89, si Y berapa? Ya udah, ini kan sudut dalam segitiga lagi nih. Berarti 89 ditambah 54 ditambah Y sama dengan 180. 89 tambah 54 itu berapa coba? 143 ya. 143 tambah Y sama dengan 180. Maka Y-nya adalah berapa? 47 atau 37? 37 teman-teman. Berarti jawabannya adalah E ya. Oke, terakhir. Disajikan tabel berikut. A itu, wah ini kayak tadi ya, kayak soal tadi. Kemudian B itu kayak gini. Dia nanya perbandingannya ya. Sebenarnya kita tadi, oh beda teman-teman. Ini tuh ada plus ya, tadi nggak ada. Coba kita kerjakan aja nih. Yang A itu adalah akar dari 2 tambah akar 2 tambah akar 2 tambah titik-titik. Nah, kalau kita kuadratkan dapat A kuadrat sama dengan ini hilang ya. 2 ditambah si akar 2 tambah akar 2 kan A. Ya udah. Berarti A kuadrat minus A minus 2 sama dengan 0. Maka didapat A-nya berapa teman-teman? Coba. A dikali hasilnya negatif 2 dijumlah hasilnya negatif 1 berarti negatif 2 sama positif 1 ya. Jadi A-nya adalah negatif 1 atau A-nya adalah positif 2. Sekarang yang B. Yang B itu adalah ini ya. 2 tambah 1 per 2 tambah 1 per 2 tambah dan seterusnya ya. Oke teman-teman, kita misalkan si 2 tambah 1 pernya itu adalah B. Kalau dia itu B, nah berarti kita tahu bahwa B itu sama dengan 2 ditambah 1 per B ya. Kalau kita kedua ruas dikali dengan B, dapat berapa? B kuadrat sama dengan 2B, terus ditambah 1 ya. Coba kalau kita lanjutkan, dapat berapa tuh? B kuadrat minus 2B minus 1 sama dengan 0. Nah, ini gak bisa difaktorin ya, teman-teman. Berarti kita menggunakan rumus ABC nih, teman-teman. Berarti si B1, 2-nya itu adalah gimana? Min B plus minus akar dari D. D itu kan B kuadrat min 4AC per 2A ya. Nah, coba kita substitusikan min B. Berarti min dari min 2. Berarti 2 plus minus akar dari berapa nih? B kuadrat kan 4 kuadrat. B kuadrat kan 4 ya. 4 dikurangi
Coba kita tulis di sini 4 dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah min 1. Berarti berapa nih? 4 plus 4 ya. 4 plus 4 itu berapa? 8 ya. Jadi 8 itu kan bisa kita tulis 2 kali 4 ya. 2 kali 4 ya 2 akar 2. Berarti langsung aja nih. 2 akar 2 per 2 kali 1, 2. Berarti didapat bagi 2 aja. 1 plus minus berapa nih? 1 akar 2. Nah ini teman-teman. Coba mana yang gede, mana yang kecil. 1 ditambah sesuatu gitu kan. Sedangkan di sini dia itu yang A itu kita ambilnya yang positif ya. Karena kan dalam akar tuh. Jadi jawabannya ini 2. Kemudian yang B itu kita juga ngambil yang positif. Berarti si B itu adalah 1 ditambah akar 2 gitu. Jadi mana nih yang lebih besar? Karena di sini itu ada akar 2 ya. 1 plus akar 2. Akar 2 itu kan 1 koma nih. Nah, yang A itu adalah plus 2 aja. Yang B 1 tambah 1 koma. Berarti 2 koma dong. Berarti jawabannya adalah B lebih besar daripada A ya. Berarti B. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk pembahasannya kita cukupkan dulu, dilanjut besok. Jika teman-teman suka like, jika tidak suka dislike, jika ingin menge-share silakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.